Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Wahyudi SHI MH selaku dosen mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa kelas HKI 5C yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Diah Eri Sinta Putri dengan NIM 20212121080 bersama rekan saya yang bernama Zaki Arif Firmansyah dengan NIM 20212121090. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang bertema produk Badan Peradilan Agama. Di sini kami akan membawakan 4 ruang lingkup. Yang pertama yakni penetapan, kedua putusan, yang ketiga isi putusan, yang keempat produk peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional. Berikut paparannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang penetapan. Penetapan dalam bahasa Arab disebut al-isbat atau dalam bahasa Belanda disebut basicking, yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya, yang disilahkan sebagai jurisdicto voluntaria. Disebut bukan peradilan sesungguhnya karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang suatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Dalam arti lain, penetapan adalah suatu produk pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara permohonan yang memiliki sifat deklaratoir atau menyatakan. Yang kedua adalah putusan. Produk pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara gugatan disebut dengan putusan atau vonis. Putusan bisa berupa penetapan atau deklaratoir, menetapkan suatu perbuatan, keadaan, atau suatu status hukum tertentu bagi pemohon, dan juga yang bersifat menghukum atau condemnatoir. Dalam arti lain, putusan juga dapat diartikan sebagai putusan pengadilan atas perkara gugatan berdasar adanya sengketa, yang mana putusan bersifat mengikat kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Selanjutnya adalah jenis putusan. Terdapat dua jenis putusan berdasarkan waktu pembacaannya, yakni yang pertama putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Misalnya, putusan terhadap tuntutan provisionil, putusan atas ekspeksi kewenangan relatif atau kewenangan absolut. Yang kedua, ada putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri sengketa. Selanjutnya adalah sifat putusan. Sifat putusan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah putusan deklaratoir. Putusan ini adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum yang memiliki sifat menetapkan tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Yang kedua, putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan konstitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkan putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Yang ketiga adalah putusan condemnatoir. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi yang ditetapkan oleh hukum. Selanjutnya adalah amar putusan. Jenis amar putusan terdiri dari, yaitu yang pertama adalah gugatan tidak dapat diterima. Secara garis besar, gugatan tidak dapat diterima ialah adanya cacat formil. Selain itu, gugatan tidak dapat diterima karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Selanjutnya, gugatan dikabulkan. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan. Maka putusan yang diberikan adalah gugatan dikabulkan. Gugatan yang dikabulkan
untuk sebagian dan dapat dikabulkan seluruhnya. Selanjutnya adalah gugatan ditolak. Gugatan ditolak berarti tidak terbukti. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil di dalam gugatan, maka putusan diberikan adalah gugatan ditolak. Selanjutnya adalah gugatan digugurkan. Gugatan digugurkan ketika penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, namun penggugat tidak hadir di dalam pengadilan. Maka putusan yang diberikan adalah gugatan digugurkan. Selanjutnya adalah gugatan dibatalkan. Gugatan dibatalkan bisa diartikan sebagai habis biaya dalam berperkara. Apabila penggugat belum menambah biaya, maka ditegur dengan surat teguran agar penggugat membayar biaya pajak perkara. Setelah lewat waktu 1 bulan dari surat diterima dan penggugat tidak mau menambah biaya, maka dibuat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Untuk selanjutnya kita akan membahas isi daripada putusan. Nah, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu harus memuat hal-hal, ada 7 komponen. Yang pertama ada kepala putusan, kemudian yang kedua itu ada nama pengadilan dan jenis perkara, yang ketiga itu ada identitas para pihak, yang keempat ada duduk perkara, yang kelima ada pertimbangan hukum, yang keenam itu ada amar putusan, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada penutup. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu komponen tersebut. Yang pertama yakni kepala putusan. Di dalam kepala putusan itu terdapat kata putusan, kemudian ada nomor putusan, kemudian ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu semua tulisannya rata tengah. Kalau di dalam putusan, di dalam nomornya itu pasti ada tanda PDT.G yang menandakan itu adalah surat gugatan. Kemudian yang kedua ada nama pengadilan dan jenis perkara. Nah, pada bagian ini itu menyebutkan nama pengadilan yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara. Jadi contoh, Pengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili tingkat pertama dalam musyawarah hakim itu telah memutus perkara gugat cerai yang diajukan oleh, itu adalah template kata-kata untuk menulis di bagian nama pengadilan dan jenis perkara. Kemudian yang ketiga itu ada identitas para pihak. Ini sangat penting dalam kita mengajukan surat gugatan, yakni baik pihak penggugat maupun tergugat itu harus mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir, umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, dan yang paling utama adalah alamat. Alamat adalah hal yang paling utama dan harus ditulis lengkap. Dan kemudian dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat atau tergugat. Jadi ditulis dulu nama dari si penggugat, kemudian ketika sudah ditulis di bawahnya dipertegas status sebagai penggugat. Demikian juga halnya pihak tergugat. Di dalam duduk perkara itu memuat tentang uraian lengkap isi gugatan, pernyataan sidang dihadiri para pihak, pernyataan upaya perdamaian, pernyataan upaya mediasi, uraian jawaban tergugat, uraian replik, uraian duplik, uraian kesimpulan para pihak, dan pembuktian para pihak. Yang kelima ada pertimbangan hukum. Jadi pertimbangan hukum ini memuat penilaian hakim tentang segala sesuatu, peristiwa dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tertulis, maksudnya maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa. Kemudian ada amar putusan.
Nah, amar putusan itu juga dapat disebut sebagai diktum putusan. Dan biasanya dalam amar putusan ini diawali dengan kata mengadili, kemudian diikuti putusan yang diberikan berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau dapat diterima. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup dari putusan itu memuat kapan permusyawaratan hakim majelis dilakukan dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan. Nah, putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang, dan pada akhir putusan dimulai perincian biaya perkara. Kurang lebihnya isinya seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas produk hukum peradilan agama dalam pembinaan hukum nasional. Nah, produk hukum peradilan agama itu ada putusan dan juga penetapan. Untuk definisi keduanya itu sudah dijelaskan oleh rekan saya di atas tadi. Nah, kedua produk dari peradilan agama ini memang memiliki hal yang sangat penting untuk dipelajari dalam kaitannya pembinaan hukum nasional. Misalnya dalam hal penetapan itu adanya penetapan izin poligami. Mengapa poligami perlu ditetapkan? Dalam perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Nah, asas monogami dalam perkawinan itu tidak berlaku mutlak karena terdapat pengecualian bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Jadi dengan syarat harus ada penetapan izin poligami bagi suami. Nah, dalam hal perlu adanya penetapan itu menunjukkan bahwa untuk melakukan poligami itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang suami, karena hanya orang-orang yang memenuhi syarat untuk dapat beristri lebih dari satu. Nah, adanya penetapan ini itu akan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam hukum nasional Indonesia. Kemudian di dalam penetapan juga adanya penetapan izin bagi orang yang belum mencapai usia perkawinan. Jadi kalau dikaitkan dengan program pemerintah, ya dalam kaitannya program nasional pemerintah berkaitan dengan keluarga berencana itu memberikan pengaruh yang besar karena adanya penetapan ini dapat mencegah adanya perkawinan usia muda. Kemudian juga ada penetapan mengenai larangan pencegahan pembatalan perkawinan itu memiliki tujuan agar perkawinan yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan agar menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Kemudian juga ada penetapan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian wali, pencabutan wali, maupun penunjukan wali oleh pengadilan. Nah, ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga anak tersebut tidak terlantar begitu. Jadi memiliki perlindungan hukum. Produk hukum yang selanjutnya datang dari putusan. Nah, putusan itu ada mengenai perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yang itu akan menimbulkan akibat hukum bahwa seseorang yang semula berada dalam ikatan perkawinan menjadi sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan, sehingga sewaktu-waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan perkawinan lagi. Karena seseorang yang masih berada dalam ikatan perkawinan itu tidak dapat melakukan perkawinan, dan apabila ternyata telah kawin itu maka dapat dibatalkan.
Nah, seseorang yang masih terikat dalam perkawinan itu akan menimbulkan akibat hukum dan mempengaruhi ketertiban di dalam masyarakat. Jadi misal ada seorang suami istri bercerai, tapi akta cerainya itu belum keluar. Kalau bagi istri tidak diperkenankan untuk menikah lagi karena belum ada akta cerai. Akta cerai itu sebagai bukti, sebagai kekuatan hukum bahwa memang kedua pasangan itu sudah tidak lagi berikatan suami istri, bukan tidak berikatan pernikahan lagi. Jadi istri bisa menikah lagi ketika sudah keluar akta cerainya. Kemudian juga selanjutnya ada putusan terhadap warisan. Nah, biasanya sengketa warisan ini datang dari keluarga sendiri. Nah, kenapa perlu adanya putusan? Itu pada dasarnya dengan adanya putusan itu akan memberikan keadilan kepada semua pihak karena apa yang diputuskan itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 11, semoga bisa dipahami karena sesungguhnya materi ini merupakan materi yang penting kaitannya dengan kita beracara di pengadilan. Untuk itu semangat berproses, semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.